Ibu Siti ini? Ibu tuh selalu bersyukur diberikan peran sebagai seorang ibu. Itu adalah sebuah pembelajaran hidup yang luar biasa untuk memahami ibu. Itu kebetulan saya sudah jadi ibu, tapi ibu banyak anak, ibu ketimun. Ibu ketimun ya? Karena nggak punya anak biologis kan ya. Jadi karena ibu itu ya ibu, tapi ibu mempunyai, pasti setiap ibu itu mempunyai latar belakang dan perjalanan hidup yang berbeda-beda gitu ya. Begitu juga, jadi mempelajari dapat peran Ibu Siti ini ya, belajar tentang hidup, memahami karena ibu itu buat ibu itu nggak bisa hanya digambarkan dengan kata-kata. Cintanya terkadang beyond our imagination gitu loh. Terus dan perannya juga gitu ya, unbelievable dengan multi peran seorang ibu. Kadang-kadang dituntut ibu banyak sekali kan ibu yang juga menjadi tulang punggung keluarga. Ya. Belum lagi perannya ya sebagai ibu, sebagai pendidik, sebagai istri ya, sebagai pelindung, masya Allah gitu loh. Jadi ibu rasa sampai akhir hayat tuh rasanya untuk memahami keberadaan peran ibu sesungguhnya di dalam kehidupan ini tidak pernah kita bisa berhenti untuk menggali terus gitu loh. Jadi begitu juga di film ini gitu. Banyak sekali pembelajaran yang ibu pribadi dapatkan sebagai manusia yang kemudian yang mudah-mudahan pembelajaran apa yang ibu dapatkan ini gitu ya, untuk kita bisa lebih menghargai keberadaan ibu. Kita tahu kita mencintai ibu, tapi kadang-kadang juga it's not fair, walaupun ibu tidak pernah menuntut ya seperti Ibu Siti gitu ya, dengan kesibukan anak-anaknya sering sekali mengalah. Akhirnya saya melihat ibu saya juga barangkali seperti itu ya. Itu bukan barangkali, langsung anaknya sibuk berbulan-bulan di luar kota, kalau di Jakarta di rumah pun kadang-kadang inginnya kan istirahat, capek ya, menjadi kurang sabar gitu loh menghadapi ibunya, menjadi kurang sabar untuk menjadi pendengar cerita ibunya yang sudah sekian bulan kali menunggu anaknya, atau sekian minggu menunggu anaknya, ingin sekali berbagi gitu ya. Inilah yang ya udah deh, nanti nangis aja dah. Aku juga langsung ingat ibu ya. Nanti banyak banget ya masalahnya. Namanya rapid, kita makhluk apa ini rapid ini ya kan, pokoknya rapid. Kalau nggak ada rapid kita nggak bisa syuting gitu kan. Dulu yang membuat kita nggak bisa syuting itu cuma dua ya kan, polisi, preman, dua itu lah, sama produser lah ya kan. Kalau nggak ada duit nggak bisa syuting. Tapi ini ada yang namanya rapid gitu kan. Jadi kalau nggak ada rapid nggak bisa syuting ya kan. Jadi rapid ada itu segala macam, terus kemudian kita harus berjarak pakai masker apa segala macam ya. Itu awal-awal kita menghadapi itu semuanya, dan budget yang akhirnya melambung akhirnya ya kan. Nah setelah yang penting syuting selesai, setelah itu tayang kapan nggak tahu. Untung saja itu Pak Palwoto ya kan, yang diwakili di sini oleh Mbak Putri ya, diwakili oleh Mbak Putri. Untung cukup legowo, enggak kemudian nanyain duit saya balik kapan ya kan ya, karena sama-sama kita tahu bahwa kita berada dalam situasi pandemi. Nah di tengah semuanya beralih ke OTT, film Jasmam saya bilang enggak, ini adalah untuk sinema, saya bilang begitu. Ya memang sih sempat saya tawarkan, tapi yang ngikutin tren aja, karena semua produser pada nawarin ke OTT, saya juga ikut nawarin ke OTT gitu kan. Tapi enggak, hati kecil saya tetap ini untuk sinema. Jadi cinema experience yang kepengen saya ciptakan di film ini harus hadir, harus saya kembalikan lagi ya kan. Karena itu makanya saya kagah, dan alhamdulillah Pak Palwoto, Pak Tio dan keluarga besar PwC mengakomodir itu. Jadi tidak kemudian ayo mas jual aja lah mas di OTT ya, biar saya cepat balik. Enggak, kita tetap ada cinema experience. Jadi itu kehidupan produser ternyata. Wah, karena panjang pandemi sekali ini, ya. Iya sangat panjang sekali. Jadi ya begitulah, kalau ada mau promo mahal-mahal, please jangan mahal-mahal ya, mau promo ya teman-teman semuanya, karena susah menjadi produser sekarang. Itu aja. Jadi ternyata ini Saya nggak mau begitu gitu kan. Jadi saya yang berhadapan dengan mereka, saya memberikan kebebasan buat
saudara-saudara itu untuk tidak berurusan dengan di luar kreativitas mereka, ya kan. Udah, kamu bikin skenario aja, kamu ngedirect aja, kamu berhadapan dengan pemain, urusan politik film selain ke saya gitu kan. Jadi saya berurusan dengan ya dengan investor, dengan segala macam, dengan produser, dengan studio itu biarkan saya saja gitu kan. Nah itu yang komitmen itu yang kita lakukan. Mereka kalau suruh milih, lebih aku jadi sutradara aja deh. Oh gitu ya. Ya urusannya kan cuma sama skenario, ya kan, sama dunia imajinasi, nggak ada urusan tuh sama kayak studio 1 sama studio 2, studio 3, studio 4, ya nggak ada urusan sama itu, ya kan. Tapi saya sebetulnya ya berkontribusi, ya kepengen berkontribusi yang besar saja kepada dunia industri film, bahwa industri film harus diselamatkan oleh siapa, ya oleh orang-orang seperti kita aja, oleh seperti kita nggak bisa berharap kepada orang luar gitu kan. Pada kita, film Indonesia harus kembali kepada orang Indonesia, film Indonesia harus ditonton kembali oleh orang Indonesia. Jadi itu sebetulnya yang kepengen saya saya aturkan ya, di sini di film ini. Nah tiba-tiba pandemi datang, jangan di tengah pada saat kita lagi syuting, seminggu mau kelar, 9 hari mau selesai harus berhenti, ya kan? 2020 awal berarti 2020 itu harus berhenti gitu kan. Pada saat itu saya sedang juga Dapur Film juga membuat film Surga yang Tak Dirindukan pada saat itu. Sutradaranya Prita Kita. Jadi ada 2 produksi yang jalan pada saat dan berhenti seketika pada saat pandemi, ya kan. Dan tadinya pandemi ini cuma 1 bulan kok gitu kan, ya ternyata nggak jelas gitu kan. Akhirnya kita 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian 4 bulan kemudian ada angin segar untuk melanjutkan, untuk bisa kita syuting tapi harus dengan protokol kesehatan. Apa sebenarnya ini film sudah lama sekali, artinya sudah jauh sebelum pandemi ya kita ini sih. Jadi ini film sudah lama sekali, jauh sebelum pandemi yang kita menginisiasinya gitu kan. Jadi kita sama sekali tidak pernah membayangkan akan terjadi pandemi pada saat itu. Kita hanya berpikir bahwa kami ini, saya, Jehan, ada sebelumnya ada Bagas, ya kan, ada Bagas, terus ada satu teman lagi namanya Pandu di Surya, itu di Dapur Film itu waktu itu sedang merekrut seluruh anak muda yang punya passion di bidang film. Ya seperti halnya Dapur Film di awal-awal dulu kan selalu ngajak siapapun untuk gabung, terutama yang tidak punya kesempatan sekolah film, ya baik itu di IKJ waktu itu masih hanya ada IKJ, ya kan, belum ada sekolah-sekolah film yang lainnya itu kan, misalnya seperti JFA yang ada di Jogja, terus ada BINUS segala macam, dulu masih ada IKJ. Jadi yang nggak sempat untuk sekolah formal film itu datang ke Dapur Film, kemudian kita berikan kesempatan untuk magang, belajar, dan akhirnya kemudian bisa achieve mimpinya. Ya kita bisa lihat sekarang ada Fajar Nugros, ada Fajar Bustomi, ada Angga Bima Sasongko, segala macam itu semuanya awal mulanya dari kita bareng. Nah di batch berikutnya gitu kan, ya ada Jihan Angga, ada Pandu di Surya, ada segala macam itu. Jadi itu komitmen Dapur Film sebetulnya, ya kan. Jadi ibaratnya saya quote unquote membuka jalan untuk memperkenalkan kepada dunia industri, wajah industri, dan saya siap lah kalau misalnya saya siap kalau misalnya dijadikan bumper, ya kan, buat para produser, investor gitu kan, untuk untuk menuangkan gagasan idealismenya gitu kan. Kadang-kadang investor terus kemudian produser itu kan tahunya kan bikin film laku itu ya dari novel, film laku